Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Hari ini adalah tanggal 12 Maret tahun 2022. Dan kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelum saya jawab, tolong saudara untuk subscribe yang belum, untuk klik itu notifikasi, untuk juga klik like-nya, serta untuk share kepada teman-teman saudara yang lain. Dan kalau saudara merasa terberkati dengan pelayanan ini dan saudara ingin mendukung, membantu pelayanan ini, saudara bisa mengirimkan persembahan melalui nomor rekening bank yang tertera di situ. Dan terutama saya mau mengucapkan terima kasih. Ini ada persembahan dari saudara di Gorontalo, salah satu dari subscriber yang ini untuk memperbaiki ini ada diberikan ini, sama satunya dipakai untuk pembaca itu supaya suaranya makin bening. Nah, kalau saudara tertarik untuk menyumbang yang lain-lain untuk perkembangan daripada pelayanan ini, saudara dipersilahkan untuk menghubungi langsung kepada nomor yang ada di situ. Baik, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Franky Luhulima. Saudara Franky Luhulima menanyakan, izin bertanya, jenis dosa seperti apakah yang dimaksud dalam 1 Yohanes 5 ayat 16-17 dan dihubungkan dengan upah dosa adalah maut. Mohon pencerahannya para Romo. Oh, bukan para Romo, kepada Romo Daniel ya. Baik, saudara Franky, terima kasih atas pertanyaannya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 dan 17 itu berbicara mengenai dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-16 dan 17. Kalau ada seseorang yang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut itu yang gimana? Ya. Dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang dilakukan dengan sengaja sebagai bentuk ketidaktaatan, sebagai bentuk pemberontakan, ya, terhadap kehendak Allah. Ya. Saya akan bacakan dari keterangan yang ada di dalam Orthodox Study Bible ini. Ya. Ini kitab suci Ortodoks, kitab suci studi Ortodoks. Dikatakan begini, ya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-16 itu, bagaimana mengenai orang-orang Kristen yang hidup secara tidak saleh? Dosa yang mendatangkan maut adalah ketidakpercayaan yang secara sengaja dan terus-menerus kepada kasih karunia Roh Kudus terhadap kita. Jadi menolak terus bimbingan Roh Kudus, menolak terus peringatan Roh Kudus, menolak terus hati ini ketika diingatkan tentang dosa dan tidak mau ada pertobatan. Dan itu dikatakan di dalam Matius 12 ayat 28. Tolong bacakan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ayat 31. Sebab
Sebab itu, aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Itu. Jadi yang tidak diampuni mendatangkan kematian adalah ketika orang tidak mau mendengarkan, tidak mau membuka hati terhadap peringatan Roh Kudus dan menolak serta menentang bimbingan Roh Kudus, itulah hujat terhadap Roh Kudus. Terus ayat yang ketiga-dua. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Itu. Menentang Roh Kudus tentang apa? Yang menyaksikan dalam hatinya bahwa Kristus adalah Mesias Juru Selamat itu. Tapi sudah disaksikan dalam hati, tetap tidak mau percaya pada kesaksian itu dan tetap menolak Kristus. Itulah dosa yang mendatangkan maut, dosa yang tidak dapat diampuni. Dan akhirnya orang itu murtad dari Kristus, murtad dari kebenaran. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin baru sekali lagi sedemikian. Sudah diterangi, sudah dicerahi hatinya, ya, tetapi tidak mau percaya. Percaya sebentar mungkin, tapi murtad lagi, menolak kesaksian Roh Kudus dalam hatinya. Itulah dosa yang tidak dapat diampuni. Makanya dikatakan selanjutnya ayat itu, dibarui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan tidak mungkin mereka dibarui lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Terus sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi mereka menyalibkan lagi anak Allah di dalam hati mereka. Terus menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Terus sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Ya, kalau tanah itu mau terima hujan itu, maksudnya kalau hati itu menerima kasih karunia yang membimbing dia. Terus tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput, tetapi kalau hatinya itu tetap menolak, isinya cuma ketidakpercayaan, ragu-ragu, penolakan, penghujatan, maka tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk. Dekat pada kutuk. Nah, inilah dosa yang mendatangkan kematian. Dosa yang secara sengaja menolak kesaksian Roh Kudus. Nah, ini beda dengan yang saudara katakan, saudara Prengki, mengenai upah dosa adalah maut. Ya. Dihubungkan dengan upah dosa adalah maut. Nah, upah dosa adalah maut ini tertulis di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup. Mulai kita baca ayat yang ke-20 deh. Sebab waktu kamu hamba dosa, waktu kamu hamba dosa, dalam artian ketika kita belum bertobat, ketika kita masih mendapat kemanusiaan kita, kemanusiaan yang lama kita warisi dari Adam. Terus kamu bebas dari kebenaran. Bebas dari kebenaran karena dia hanya melakukan apa yang diinginkan oleh kehendak daging. Terus dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Iya, sekarang jadi malu karena kamu jadi Kristen kalau melihat apa-apa yang kamu lakukan waktu itu sebelum percaya pada Kristus. Ketika kamu terlekat pada keinginan-keinginan harta, keinginan-keinginan duniawi, keinginan hawa nafsu. Ya, sekarang kamu kalau melihat ke belakang kamu malu dengan itu, perbuatanmu itu. Terus tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Nah, kamu dimerdekakan dari dosa melalui cara apa? Penyatuan dengan Kristus. Apa yang terjadi? Dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Karena menyatu dengan Kristus, terutama melalui baptisan, kita sekarang menghambakan diri kita kepada Allah, bukan lagi pada manusia lama, bukan lagi pada keinginan dosa. Terus kamu beroleh buah
yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, buahnya adalah kalau kita beriman kepada Kristus, kita meninggalkan manusia lama, kita meninggalkan kelekatan pada yang duniawi dan yang ragawi, maka kamu mendapat bimbingan untuk menuju kepada pengudusan. Terus? Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, efeknya adalah mendapatkan hidup kekal setelah kita menerima kekudusan Allah ini oleh Roh Kudus. Terus? Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Nah, upah dosa, upah dari ketidaktaatan yang dilakukan Adam pertama kali di Taman Eden itu adalah kematian, yang memberi kematian kepada kita. Kita mati karena ada dosa itu, ada kejatuhan itu, ada ketidaktaatan dari Adam itu. Coba kita baca dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa ini? Adam. Terus? Dan oleh dosa itu juga maut. Nah, oleh dosa itu juga masuknya maut. Makanya Allah memperingatkan pada Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, pada waktu kamu memberontak tidak mau taat pada perintah ini, kamu mati. Upah dosa adalah maut. Jadi kematian secara umum ini datang kepada manusia, ada dalam dunia, akibat dosa yang pertama tadi. Itulah yang disebutkan dengan upah dosa adalah maut. Sedangkan 1 Yohanes 5 ayat 16 ini, ayat 17 ini, berbicara tentang keberadaan orang yang sudah percaya. Ya, meskipun secara hukum mereka telah dilepaskan dari dosa, dalam realita mereka masih tetap dapat bisa berbuat dosa. Nah, dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang bukan karena secara sengaja dilakukan terus-menerus tanpa pertobatan. Tapi dosa yang memang terjadi dalam kehidupan manusia, tetapi orangnya bukan keras hati dan keras kepala, tidak mau bertobat. Nah, kalau dia mau bertobat dan akhirnya mengubah hidupnya, ya dosanya dapat diampuni. Inilah dosa yang tidak mendatangkan maut. Sementara dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang secara sengaja menolak semua pencerahan Roh Kudus yang mengingatkan dia untuk bertobat dan dia tidak mau lakukan itu. Itulah dosa yang mendatangkan maut. Jelas ya, Saudara Frankie? Saya kira itu yang dapat saya berikan pada saat ini. Tuhan memberkati. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.